Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang solih dan solihah, yang tangguh dan kreatif kelas 1C? Iya, Bu Yani harap semuanya masih tetap semangat belajar ya dan sehat-sehat selalu. Baik, sebelum kita mulai belajarnya, kita berdoa dulu seperti biasanya ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum ke pembelajaran 1, hari ini kita masuk subtema 3 ya. Kita baca dulu surat Al-Infitor ya. Ya, kemarin sampai ayat 16 ya. Oke, kita ulang dari ayat 1 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'un fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal kuburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akhirat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratim ma syaa rakkabak. Kalla bal tukadzibuna biddin wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin. Oke ya, 18 ya. Summa ma adraka ma yaumuddin. Summa ma adraka ma yaumuddin. Oke, silakan diulang-ulang ya agar segera hafal. Yang sudah hafal bisa langsung setor ya. Oke. Kita ke pembelajaran 1 subtema 3 ya. Tanaman di sekitarku di halaman 85 ya. Bacalah teks berikut ya. Manusia makan nasi. Nasi berasal dari tanaman padi. Nah, anak-anak pernah lihat tanaman padi ya? Ya, kalau sudah tua dipanen sama petani, kemudian dijemur, digiling jadi beras. Nah, beras dimasak sama ibu jadi nasi. Ini gambar lebah. Lebah menghisap sari bunga. Sari bunga berasal dari tanaman. Makhluk hidup membutuhkan tanaman. Tanpa tanaman, makhluk hidup akan mati. Tanaman merupakan sumber makanan bagi makhluk hidup. Ya, semua makanan itu sumbernya dari tanaman ya. Kalau kita makan daging, nah, makan ayam, daging ayam ya. Ayam itu makannya juga biji, misalnya beras atau biji jagung. Nah, jagung juga dari tanaman jagung ya. Makanya tanaman itu disebut sebagai
produsen ya, produsen itu penghasil ya, biasanya seperti itu. Nah, ayo pasangkan makhluk hidup dengan makanannya. Nah, ini kuda makanannya rumput, kupu makanannya sari bunga. Ini kelelawar makanannya buah mangga. Ini anak makanannya nasi ya, gitu ya. Ya, kita lanjutkan. Dengarkan dan ikuti gurumu membaca cerita berikut. Ya, judulnya Menanam Jagung. Pak Darno menanam jagung. Jagung ditanam dari biji. Pak Darno gemburkan tanah. Tanah gembur baik untuk tanaman. Kemudian tanah dilubangi. Pak Darno lalu tanam biji jagung. Setelah 5 hari, tanaman mulai tumbuh. Pak Darno selalu siram tanamannya. Usia 3 bulan, jagung siap dipanen. Istri dan anak Pak Darno memetik jagung mereka. Ini urut-urutannya, langkah-langkahnya untuk menanam jagung. Tanahnya digemburkan dulu dengan cangkul ini ya, biar gembur, biar empuk. Terus setelah digemburkan, dilubangi tanahnya. Kemudian setelah dilubangi, biji jagungnya dimasukkan. Nanti ditunggu sampai 5 hari, biasanya sudah tumbuh. Terus disirami. Setelah 3 bulan, menunggu 3 bulan, kemudian jagungnya sudah siap dipanen. Nah, bertanyalah kepada orang tuamu, mengapa tanah harus digemburkan sebelum ditanami? Ya, agar tanaman tumbuh subur ya. Kalau tanah gembur itu empuk ya. Jadi zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh tumbuhan itu akan cepat masuk ya, sehingga tanamannya menjadi subur. Kita lanjut ya. Temukan 5 aturan menanam jagung dari cerita menanam jagung tadi ya. Tulis pada kolom di bawah ini. Nah, ini Bu Yani sudah tuliskan 5 ya. 1. Tanah digemburkan dengan cangkul. 2. Setelah gembur, tanah dilubangi. 3. Biji dimasukkan dalam lubang. 4. Setelah tumbuh, disirami, kurang sini ya, disirami dengan teratur. 5. Setelah usia 3 bulan jagung dipanen. Seperti itu. Tanaman merupakan benda hidup atau makhluk hidup. Tanaman juga tumbuh dan berkembang. Beri tanda centang pada kalimat yang menjelaskan tanaman adalah makhluk hidup. A. Tanaman perlu tanah yang subur. Ya, betul, ini bermakhluk hidup ya. Butuh makanan ya. B. Tanaman akan mati jika disiram air. Salah ya, kita diamkan. C. Tanaman yang sudah tumbuh perlu ditebang. Enggak ya. D. Tanaman perlu disiram setiap hari ya. E. Tanaman perlu diberi pupuk agar tumbuh subur. Iya, jadi 3 yang kita centang ya. A, D, dan E. Kita lanjutkan, tanaman harus dirawat. Agar ingat merawat tanaman, hafalkan puisi ini. Nah, ini puisi judulnya Pohon Rindang. Ciptaan A. Naifa. Dengarkan aku. Aku berguna untukmu. Daunku lebat, kamu bisa berteduh di bawahku. Tapi aku dirusak, aku ditebang. Kamu akan kepanasan tanpa diriku. Sayangi aku bermanfaat bagimu. Nah, ini puisi tentang pohon rindang ya. Isinya tentang ya, ini pohon itu sangat berguna untuk manusia ya. Daunnya yang lebat, kita bisa berteduh di bawahnya, nggak kepanasan. Tetapi ternyata manusia banyak yang berbuat kerusakan ya. Tanamannya pada ditebangi dengan sembarangan, sehingga kita jadi kepanasan. Di mana-mana ada banjir ya, karena banyak pohon ditebang, jadi akarnya tidak bisa menyerap air hujan, sehingga air hujannya langsung bablas ya, sehingga menimbulkan banjir. Nah, kita lanjutkan.
Ayo membaca. Bacalah percakapan berikut. Hasil kerjamu sangat rapi, Sandi. Kamu memang rajin. Ini ayahnya berkata. Nah, terus Sandi menjawab, terima kasih ayah. Nah, kalau kita dipuji, siapapun yang memuji kita, kita harus mengucapkan terima kasih ya. Ini adalah contoh kalimat pujian ya yang diucapkan ayah itu adalah kalimat pujian. Nah, kita lanjutkan ya. Buatlah kalimat pujian untuk gambar berikut ini. Tuliskan pula kalimat tanggapan yang tepat. Nah, ini gambarnya adalah Debbie memuji Yuda yang sedang menanam tanaman. Nah, di sini Bu Yani contohkan, Yuda kamu rajin sekali menanam tanaman. Nah, kemudian Yuda menjawab, terima kasih pujiannya Debbie. Nah, itu contohnya aja ya, anak-anak boleh membuat yang lainnya. Nah, ada berbagai jenis tanaman. Ada tanaman liar, tanaman perkebunan, dan tanaman kesukaan. Tanaman liar hidup di alam bebas. Tanaman kesukaan ditanam di rumah. Tanaman perkebunan ditanam di perkebunan. Nah, ini adalah contoh. Ini ya. Bunga anggrek adalah contoh tanaman kesukaan ya. Anggrek itu tanaman kesukaan. Selain anggrek ada lagi misalnya mawar. Ada lagi bunga, banyak sekali ya bunga-bunga macam-macam yang bagus-bagus, bougainville. Kemudian apalagi matahari itu biasanya adalah tanaman kesukaan. Kemudian semak belukar adalah contoh tanaman liar. Nah, ini semak-semak ya, rumput itu tanaman liar. Kemudian pohon kelapa adalah contoh tanaman perkebunan ya, ada perkebunan kelapa ya. Ya, walaupun kalau di tempat kita jarang ya perkebunan kelapa. Kelapa adanya di halaman rumah ya. Kalau di tempatnya Bu Yani ada di halaman ya. Ya, selain kelapa itu ada juga kopi, itu tanaman perkebunan. Kopi, teh, ada kebun teh ya. Anak-anak pernah dengar ya. Ada kebun teh, kebun kopi, ada lagi karet, ada lagi masih banyak ya perkebunan ya. Ya, oke, kita lanjutkan ya. Nah, lengkapi kalimat berikut dengan pilihan kata yang tepat. Pencipta tanaman adalah, nah tanaman itu ya siapa yang menciptakan? Iya, Allah ya, Tuhan Allah ya. Nomor 2, semak belukar banyak tumbuh di hutan. Semak belukar adalah contoh tanaman liar ya tadi ya. Bunga melati adalah contoh tanaman kesukaan. Contoh tanaman perkebunan adalah tanaman teh ya, ini teh ya, ini ya yang ada di sini teh. Bu Yani tambahkan kopi di sini, padahal di sini nggak ada kopinya ya. Teh aja yang ditulis ya. Ya, kita lanjutkan. Amati gambar daun-daun berikut. Nah, ini ada berbagai macam bentuk daun. Tampak bermacam-macam bentuk daun. Setiap bentuk daun berasal dari tanaman yang berbeda. Dapatkah kamu mengetahui nama-nama tanaman itu? Dari bentuk daun kita dapat membuat karya seni. Salah satunya membuat gambar daun. Nah, sebelum ini Bu Yani akan tampilkan ini macam-macam bentuk daun ya. Beda-beda ya. Ini daun pepaya seperti ini. Ini daun mangga seperti ini. Daun kelapa seperti ini. Daun rambutan, ini daun nangka, ini daun anggur ya. Jadi tiap tanaman itu daunnya jenisnya berbeda-beda ya. Oke, kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini kita akan membuat karya seni dari daun ya. Cobalah ambil sebuah daun. Nah, di tempatnya anak-anak, di rumahnya anak, insya Allah banyak daun ya. Bebas daunnya daun apa saja. Ciplaklah daun tersebut. Nah, dijiplak di kertas gambar ya. Kemudian, pada buku gambarmu dan arsirlah. Ini dijiplak, kemudian diwarnai ini ya. Nah, dari berbagai macam daun, kamu dapat membuat berbagai pola seperti contoh di samping. Cobalah kamu buat pola lain dengan bentuk daun lainnya. Tempelkan pola daun tersebut pada buku gambarmu. Jadi ini berbagai macam daun disatukan ya, dijadikan
bentuk yang lain. Nah, ini kan jadi bentuknya seperti kura-kura ya. Nah, ini ada daun apa yang besar itu ya. Kemudian ini kepalanya, pura-puranya kepalanya pakai daun nangka atau daun apa ini ya. Ini pakai daun anggur kalau nggak salah ini ya. Nah, ini ada empatnya, ini pura-puranya kakinya. Nah, ini tempurungnya. Nah, anak-anak silahkan boleh membuat seperti ini ya. Dibentuk seperti ini lebih baik. Tapi kalau tidak bisa pun dijiplak saja juga tidak apa-apa ya. Jadi bebas nanti daunnya terserah anak-anak yang di dekatnya di sekitar rumahnya anak-anak yang ada daun apa. Kemudian dibuat karya seni seperti ini ya. Boleh seperti ini, boleh dirangkai seperti ini. Nanti kalau sudah selesai silahkan difoto dan diupload di Google Classroom. Begitu ya anak-anak, paham ya? Baik, untuk hari ini pembelajarannya sampai di sini, pembelajaran 1 ya. Jangan lupa nanti dikerjakan segera tugasnya agar tidak menumpuk banyak tugas. Nanti kalau udah mau ujian Bu Yani tagih, "Oh, ini belum mengerjakan tugas ini. Jadi banyak sekali tugasnya. Padahal sebenarnya Bu Yani ngasihkan tugasnya yang dikumpulkan tiap hari cuma satu ya, tapi kalau tidak dikerjakan nanti lama-lama akan menumpuk jadi banyak dan akhirnya anak-anak jadi malas kerjakannya. Soalnya udah banyak banget yang harus dikerjakan gitu ya. Ya, jadi Bu Yani minta ya setiap hari itu jangan sampai ada yang tertunda kecuali memang anak-anak baru sakit atau baru ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan begitu ya. Ya, untuk memudahkan anak-anak sendiri insya Allah ya. Baik anak-anak ya, jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Jaga selalu sholat 5 waktunya dan tentu berbakti sama ayah bunda, membantu ayah bunda di rumah ya. Tetap semangat belajarnya ya. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.